dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Shalom dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang sudah beribadah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya senang Bapak Ibu Saudara bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu pada saat ini di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu kebahagiaan ketika kita mendengarkan apa isi hati Tuhan yang akan Dia sampaikan bagi kita. Sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami mengucap syukur pada saat ini di mana Tuhan masih memelihara hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan Allah kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon urapan-Mu, memimpin kami, menolong kami, memampukan kami. Sehingga dengan kebenaran firman Tuhan kami boleh diberkati di dalamnya. Dan iman kami semakin bertumbuh. Iman kami menjadi kokoh semasih kami ada di dunia ini. Terima kasih hamba-Mu Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini saya mempersiapkan satu bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita yang terambil dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-30. Sekali lagi kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa.
Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari di mana kita bersukacita bersama karena kita boleh datang beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema bagi kita kali ini adalah iman yang kokoh. Iman yang kokoh. Bapak Ibu Saudara, tentu kita paham betul apa itu iman. Kalau kita berbicara di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, kita paham betul Bapak Ibu Saudara, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara juga kokoh, kita paham bersama bahwa kokoh berasal dari kata kukuh atau kuat, teguh, tidak mudah goyang, tidak mudah roboh atau rusak, atau memegang teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti kalau iman yang kokoh adalah kepercayaan yang kuat, teguh, tidak mudah goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibaratkan kalau kita membangun
sebuah rumah, maka Bapak Ibu Saudara, kita tentu memperhatikan betul pondasinya. Kenapa? Karena pondasi dapat menentukan kekuatan tahannya atau tidak bangunan atau rumah yang kita bangun. Setiap orang yang mau membangun, dia memperhatikan pondasinya. Dia memperhatikan seberapa besar pondasi yang harus dipersiapkan dengan rumah yang dia akan bangun. Bapak Ibu Saudara, kalau kuat pondasinya, maka tentu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika bangunan naik ke atas, ketika ada angin, ketika ada hujan, maka dia tidak mudah goyah dan tidak roboh. Kenapa? Karena dia punya pondasi yang kuat, Bapak Saudara. Bangunan yang kita bangun, ketika kita tidak bisa memperhatikan pondasinya, maka dalam waktu cepat dia akan roboh. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai manusia, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus membangun iman yang kokoh, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak mudah goyah. Karena kita tahu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semakin hari kita lewati, semakin banyak hari kita lewati, ya, semakin lama kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, maka semakin banyak tantangan, semakin banyak pergumulan, semakin banyak persoalan kita akan lewati. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kita tidak memiliki iman yang kokoh, dan kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, yang sejati, maka kita akan dalam waktu cepat, kita akan mundur dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sangat penting bagi kita untuk memelihara iman kita. Pertanyaannya Bapak Saudara, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Nah, kalau kita berbicara tentang iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam teks yang kita baca bersama, ada banyak persoalan yang mereka hadapi. Ada banyak pergumulan. Terlebih khusus dalam hal ini, di dalam mereka harus diperhadapkan dengan tantangan yang begitu luar biasa, Bapak Saudara. Dan kita bisa menyaksikan nanti, Bapak Saudara, dengan apa yang sudah kita baca bersama tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang sangat takut dengan kematian, Bapak. Semua orang hampir rata-rata takut dengan kematian. Sehingga ketika orang takut dengan kematian, Bapak Saudara, ia rela melakukan apa saja demi mempertahankan nyawa mereka. Ketika orang takut, Bapak Saudara, maka dia rela melakukan apa saja asalkan nyawa tetap ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahkan juga banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang menjual imannya demi sebuah jabatan, demi sebuah pekerjaan, bahkan demi pasangan hidup, demi uang, demi tahta, demi kesenangan duniawi dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang di dunia yang begitu. Tetapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu semua tidak penting. Karena itu mereka paham betul bahwa itu hanya di dunia ini, tidak kekal, atau itu adalah semu. Semua yang ada di dunia mereka paham betul, sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dengan itu.
dalam situasi yang mereka alami, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan betul tadi, adalah situasi yang sangat sulit. Diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat. Karena resikonya adalah taruhan jabatan. Bahkan taruhan nyawa, Bapak Saudara. Kita paham bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga, Bapak Saudara, adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi di Babel. Kita paham betul, Bapak Ibu Saudara, bahwa Babel pada zaman itu adalah kerajaan yang cukup luar biasa, terkenal hebat dan besar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat besar, Bapak Saudara. Ada banyak negara-negara lain, ada banyak kerajaan-kerajaan di dunia dia kuasai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kerajaan-kerajaan lain, daerah-daerah lain, menyembah patung adalah hal biasa. Hanya saja berbeda patung yang mereka sembah. Artinya ketika aturan ini dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka tidak mempersoalkan. Tetapi bagi bangsa Israel, ini menjadi tantangan. Lebih khusus kita memperhatikan dan melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di dalam teks yang kita baca, mereka diberikan pilihan. Menyembah patung, maka mereka hidup. Atau tidak menyembah patung, maka konsekuensi yang mereka alami, konsekuensi yang mereka terima adalah kematian, yaitu dibuang ke dalam perapian. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak memiliki iman yang kokoh, kalau mereka hanya iman-iman biasa-biasa saja, Bapak Saudara, maka mereka takut mengikuti pilihan yang kedua. Nah, itu harus dihukum mati, dibakar, Bapak. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, tetapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak pernah menduakan Allah. Dalam hukum Taurat yang kedua, dalam Keluaran pasal 20, Bapak Saudara, jelas. Ayat yang keempat, Bapak Saudara, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Mereka paham betul, Bapak Ibu Saudara, bahwa melanggar perintah atau aturan raja, maka dia menerima hukuman hanya di dunia ini. Tetapi ketika melanggar, menduakan Allah, mereka akan dihukum selama-lamanya, mati binasa, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka paham bahwa semua orang pasti menyelewati kematian secara fisik. Sehingga mereka tidak takut aturan bahkan ancaman dari Raja Nebukadnezar. Dan ini luar biasa, Bapak Saudara. Iman yang kokoh. Nah, mari kita lihat apa saja bukti iman yang kokoh dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam teks yang kita baca. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Yang di Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kepemimpinan, di dalam kehidupan kita juga ada banyak orang yang tidak senang dengan kita. Ada banyak orang juga yang tidak mau menerima keberadaan kita. Ketika kita naik, terkadang juga dia iri. Ketika kita hebat, terkadang dia juga tidak mau menolong.
Ketika kita maju, maka dia juga tidak mau dan dia iri. Ketika kita mampu, maka banyak orang juga yang iri, Bapak Saudara. Dan begitu juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita bisa melihat, bisa latar belakang politik yang terjadi, dan itu biasa dalam pemerintahan sampai saat ini juga terjadi. Di dalam ayat yang ke-8, pada waktu itu, tampillah orang-orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang ada orang-orang juga mencari celah-celah kelemahan di dalam kepemimpinan. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara kalau Anda bertemu di dalam kehidupan sehari-hari ini orang-orang yang tidak senang dengan Anda. Orang-orang yang tidak senang dengan kehidupan Anda. Jangan heran Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa bukti iman yang kokoh dari ketiga orang ini? Yang pertama dalam ayat yang ke-12, tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar tentang kewajiban menyembah patung emasnya. Ya, Bapak Saudara. Dalam ayat yang ke-5 sampai 6, sudah ada aturan yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan aturan itu mereka tidak mengindahkan atau tidak mengikutinya. Bahwa harus menyembah, siapa yang tidak menyembah maka akan dicampakkan ke dalam perampian. Artinya diberikan hukuman mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini tidak mau mengikuti aturan walaupun harus mati, artinya mereka berkata tidak terhadap dosa, yaitu menyembah patung. Bapak Saudara, kita melihat Bapak Saudara respon Raja Nebukadnezar menjadi marah, geram Bapak Saudara, dan akhirnya dia menyuruh untuk memanggil mereka supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dalam hal ini, pahami bahwa mereka memiliki iman yang kokoh. Walaupun ada aturan yang telah dibuat, tetap mereka tidak akan goyah kepada Allah mereka yang mereka sembah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mampu? Lalu ada juga pertanyaan, apakah kita tidak tunduk kepada pemerintah? Menurut saya Bapak Ibu Saudara, kita harus tunduk kepada pemerintah. Tetapi kita tidak perlu ikut kepada pemerintah ketika pemerintah menjerumuskan orang ke dalam dosa. Sepanjang itu baik Bapak Saudara, asalkan tidak dosa, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah. Kita tunduk dan kita taat pada pemerintah juga, karena kita paham bahwa pemerintah adalah juga adanya karena kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukti iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukti kokohnya iman mereka yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat 15 sampai dengan 17. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujud menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perampian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukti iman yang kokoh ketiga orang ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tidak menerima tawaran dari Raja Nebukadnezar sekalipun taruhan nyawa. Sekali lagi, tidak menerima atau berkata tidak pada tawaran
Nebukadnezar, sekalipun taruhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu pilihan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pilihan berdasarkan iman yang kokoh kepada Allah yang benar. Mereka memahami betul menyembah patung adalah melanggar hukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, walaupun mereka harus melanggar, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, oleh pimpinan, oleh raja, tetapi bagi mereka tidak penting. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, begitu luar biasa kehidupan mereka. Ketika melanggar peraturan yang dibuat oleh raja, maka hukumannya paling hukuman mati secara fisik, tetapi tidak hukuman kekal. Tetapi kalau menduakan Tuhan, maka hukumannya kekal, binasa selama-lamanya. Mereka tahu juga, saudara, bahwa semua orang mati secara fisik. Ya. Mati secara fisik. Dan tidak ada jaminan bagi orang bahwa dia tidak akan melewati pintu kematian. Tidak ada, Bapak Saudara. Mau cari di manapun. Dalam ayat ke-16 sampai 17, jawaban mereka sangat luar biasa. Mereka tetap percaya kepada Tuhan dan tetap tidak mau menerima tawaran dari raja Nebukadnezar. Di sini kita bisa melihat, membuktikan bahwa sekalipun mereka tidak takut, sekalipun mereka mati, mereka tidak takut. Hanya tetap berharap kepada Allah yang mereka sembah. Pertanyaannya, bagaimana jika kita diperhadapkan dengan kasus yang seperti ini? Karena hanya dua pilihan, antara mati demi Kristus dan hidup meninggalkan Kristus. Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya di rumah kita, dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sudah hidup di dalam Tuhan? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bukti iman yang kokoh dari ketiga orang ini. Yang ketiga adalah tetap percaya kepada Allah, sekalipun Allah tidak melepaskan mereka dari hukuman Raja Nebukadnezar. Sekali lagi, tetap percaya kepada Allah sekalipun Allah tidak melepaskan mereka dari hukuman Raja Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-17 dan 18 demikian kebenaran firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ingat, tetapi seandainya tidak, ayat 18. Mereka tetap tidak mau menyembah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat ini kita bisa melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang kokoh atau iman yang sejati, Bapak Saudara. Ya. Iman yang kokoh adalah iman yang menerima apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang dikehendaki oleh kita. Iman yang kokoh sekali lagi adalah iman yang menerima apa yang dikehendaki oleh Tuhan atau apa yang diperbuat oleh Tuhan, bukan apa yang kita kehendaki. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kalimat yang sangat menarik, Bapak Saudara, yang sering saya dengar dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga sering mendengarnya. Dia berkata begini, iman yang besar bisa memindahkan gunung. Itu bagus, saudara. Iman yang besar bisa memindahkan gunung, dan itu luar biasa. Amin. Iman yang besar bisa memindahkan gunung.
Tetapi Bapak Saudara, dia tidak titik di situ. Ada komanya Bapak Saudara. Lalu dia lanjutkan dengan iman yang sejati, tetap percaya sekalipun gunung tidak pindah. Iman yang sejati, tetap percaya sekalipun gunung tidak pindah. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa iman yang kokoh adalah mempercayakan seluruh hidupnya dikendalikan oleh Allah dan bukan sesuai dengan kehendak diri sendiri. Nah, ini Bapak Saudara yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga hamba-hamba Allah ini, hamba-hamba Tuhan ini Bapak Saudara, mereka bersaksi di depan raja dan di depan para menteri dan seluruh pimpinan-pimpinan negeri, bahkan seluruh rakyat pada waktu itu, tentang Tuhan mereka. Apa dampak yang mereka terima, Bapak Saudara? Apa dampak iman mereka? Yang pertama, mereka tidak dibiarkan mati oleh Allah. Kita bisa melihat ayat 22 sampai 25. Justru Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang mengikat, mengangkat, dan melemparkan mereka, itu justru yang dihanguskan oleh api. Mati. Luar biasa. Ternyata Allah selalu di pihak orang yang setia dan taat dan tidak goyah imannya. Yang kedua, apa yang mereka dapat? Dampak iman mereka. Nebukadnezar kagum dan mengakui kehebatan Allah yang disembah oleh mereka dalam ayat yang ke-28. Tetapi tidak beriman, tidak percaya, yang artinya pengakuan itu hanya semu. Tetapi dia tahu bahwa Allah mereka itu adalah itu. Yang ketiga, mereka dan bangsa Israel mendapatkan kebebasan Bapak Saudara untuk menyembah Allah mereka, Allah yang benar. Ayat 29. Dan yang terakhir mereka dapat Bapak Saudara apa? Mereka mendapatkan jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dalam pemerintahan Babel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali persoalan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka juga salah satu petinggi di dalam pemerintahan kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi luar biasa, puji Tuhan, saudaraku, mereka bisa melewati bersama dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kisah yang kita bisa melihat di sini, akhirnya mereka menang. Dan mereka sudah menjadi teladan bagi kita, memperkokoh iman kita, mengingatkan kita sejauh mana kita sudah beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memiliki iman yang kokoh atau iman yang sejati. Sekalipun hidup ini susah, sekalipun hidup ini sulit, bergumul, tetapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tetap katakan tidak terhadap dosa, apapun resikonya. Jangan jual imanmu. Jangan hanya gara-gara uang. Jangan hanya gara-gara jabatan. Jangan hanya gara-gara tahta. Jangan hanya gara-gara pasangan hidup, lalu engkau meninggalkan Tuhan. Tetapi bangunlah imannya kokoh. Bangunlah kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Dia tidak akan meninggalkan. Dan kamu akan mampu melewati badai kehidupan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semakin hari kita melewati hari demi hari di dunia ini, semakin lama kita hidup, maka semakin banyak kita akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari Bapak Ibu Saudara, perlihatkan dirimu bahwa ada Kristus dalam,
sehingga orang lain diberkati lewat kehidupan, dan kita menjadi saksi Kristus. Kapanpun Bapak Ibu Saudara, sampaikan Injil. Jadilah orang yang berguna bagi Tuhan, supaya orang lain tahu siapa Tuhan Allah kita, siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang lain menungguku untuk menyampaikan itu. Jangan sia-siakan waktumu. Semasa hidup, pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami mengucap syukur pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, boleh tertanamkan dan termateraikan dalam hati kami masing-masing. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa membagikan channel ini supaya orang lain juga bisa diberkati di dalamnya. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita saling mendoakan supaya kita tetap sehat-sehat selalu. Amin. Shalom.